Udah, Ci. Main ukulalenya besok lagi ya. Sekarang disimpan dulu. Sekarang waktunya istirahat. Pak, kapan ya aku masuk ke sekolah lagi? Sabar ya. Tunggu. Nanti kalau situasi pandemi COVID-nya sudah membaik, baru kalian boleh sekolah lagi. Pak, cerita dulu dong, please. Cerita apa ya? Cerita orang kaya dan Lazarus udah pernah belum? Belum. Belum ya. Oke. Tuhan Yesus menceritakan ini supaya kita bisa tahu dan antisipasi dari sekarang. Begini ceritanya. Ada seorang kaya yang selalu memakai pakaian yang indah-indah dan dibuat dari kain yang mahal harganya. Setiap hari, dia bersenang-senang memuaskan keinginannya dengan hidup yang mewah. Ada juga seorang pengemis bernama Lazarus. Setiap hari ia terbaring di dekat pintu gerbang rumah orang kaya itu. Badan Lazarus penuh dengan borok. Lukanya bernanah dan busuk. Lazarus sangat lapar dan ia berharap bisa makan dari sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja orang kaya itu. Tetapi hal yang lebih menjijikan lagi, anjing-anjing biasanya datang menjilati borok dari Lazarus. Ih, jijik. Kemudian meninggallah Lazarus. Lalu para malaikat mengantarnya ke tempat yang terhormat di samping Abraham. Wow, malaikat. Ya, para malaikat yang menuntun roh Lazarus. Orang kaya itu juga meninggal, lalu dikuburkan. Dan di alam maut, orang kaya itu tersiksa dan menderita sekali. Lalu dia melihat ke atas. Dari jauh, dia melihat Abraham dan Lazarus. Lazarus duduk di tempat yang terhormat di samping Abraham. Pak, kok orang kayanya melihat ke atas? Emang dia di bawah? Iya, betul Audrey. Orang kaya itu ada di bawah dan Lazarus bersama Abraham ada di atas. Dua-duanya kan meninggal, tapi kok tempatnya beda? Ingat cerita di Kejadian tentang akibat manusia jatuh dalam dosa? Allah Bapa berfirman kepada manusia, kalau tidak salah di Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Debu. Nah, setelah meninggal, tubuh manusia kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh manusia gimana? Roh manusia tidak akan pernah mati. Oh, Jadi roh kita tidak pernah mati. Lain kali Papa ceritain ya tentang kebangkitan semua orang yang sudah meninggal pada penghakiman akhir nanti. kapan, Pak? Lain kali, Austin. Jadi setelah meninggal, rohnya Lazarus dan rohnya orang kaya itu di tempat yang berbeda kan? Betul. Roh Lazarus dengan roh orang kaya itu ada di dua tempat yang berbeda. Roh Lazarus ada di alam bahagia, sedangkan orang kaya itu ada di dalam alam siksa. Tempat itu dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam dan tidak terseberangi. Dan keadaan yang dirasakan juga berbeda. Terus lanjutan ceritanya gimana, Pak? Oke, balik lagi ya. Kemudian orang kaya itu berteriak. Katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah saya. Saya sangat tersiksa dan kesakitan di dalam api ini. Jadi tolonglah saya. Suruhlah Lazarus
mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, lalu datang ke sini untuk membasahi lidah saya. Tetapi Abraham menjawab, "Anakku, lihatlah, kamu sudah puas menerima hal-hal yang baik ketika kamu masih hidup di dunia. Sedangkan Lazarus hanya menerima hal-hal yang buruk. Sekarang Lazarus terhibur dan senang di sini, sedangkan kamu menderita di situ. Selain itu, di antara kami dan kamu ada jurang yang sangat dalam yang memisahkan kita, sehingga tidak ada orang yang bisa menyeberang dari sini ke situ ataupun dari situ ke sini." Kata orang kaya itu, "Bapak, kalau begitu saya mohon sekali kepada Bapak untuk menyuruh Lazarus ke rumah orang tua saya. Karena 5 saudara saya ada di sana. Suruhlah Lazarus pergi memperingatkan mereka, supaya mereka, saudara-saudara saya itu, jangan sampai ikut masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini." Orang kaya itu baik juga ya. Dia care sama saudara-saudaranya yang masih hidup. Orang yang meninggal masih ingat waktu hidup ya. Betul, Tuhan Yesus menceritakan seperti itu. Roh manusia di alam maut diceritakan masih ingat apa yang pernah dia lakukan. Dia masih punya pikiran, dia masih bisa berpikir untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Dia juga masih punya perasaan. Dia masih bisa merasakan sakit di alam maut. Juga masih punya kehendak. Dia masih bisa memohon kepada Abraham untuk membantu dia. Terus gimana Pak lanjutannya? Lanjutannya, setelah orang kaya itu memohon kepada Abraham agar Lazarus diutus untuk menemui dan memperingatkan 5 saudaranya yang masih hidup, tetapi Abraham berkata, "Mereka sudah punya kitab kesaksian Taurat Musa dan kitab para nabi. Jadi biarlah mereka mengetahui sendiri dan menuruti apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu." Kata orang kaya itu, "Bapak Abraham, kitab dan kesaksian itu saja tidak cukup. Tetapi kalau ada orang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka pasti akan bertobat dari dosa-dosa mereka." Tetapi Abraham menjawabnya, "Kalau mereka tidak menghiraukan serta tidak mentaati apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat Musa dan tulisan para nabi, maka mereka tidak akan percaya sekalipun ada orang mati yang hidup kembali dan datang memperingatkan mereka." Pak, kitab Taurat Musa dan para nabi itu maksudnya Alkitab. Taurat itu 10 hukum Allah yang isinya perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi itu bisa dilihat di Alkitab, di Perjanjian Lama. Isinya tentang firman dari Allah Bapa yang disampaikan melalui Musa dan para nabi lainnya. Sayangnya, padahal orang kaya itu sudah punya Alkitab di rumahnya. Mungkin dia sudah baca, tapi dia tidak melakukannya. Nah, sekarang kan udah pada ngantuk. Sekarang kalian tidur supaya besok bisa bangun pagi dan sekolah online lagi. Ya, oke? Pak, tanya satu lagi dong. Ya, Orang miskin itu kan namanya Lazarus, lalu orang kaya itu namanya siapa? cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak mencatat siapa nama orang kaya itu. Kenapa? Sebentar, Papa kasih lihat di Alkitab aja ya. Coba Audrey buka Alkitabnya. Austin juga yang di handphone. Udah, Cici? Udah. Coba baca dulu.
Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Pasti? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kitab kehidupan. Oh, Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti nama kita tertulis di kitab kehidupan. Amin. Cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin diceritakan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Setelah hidup sekarang ini, Alkitab dengan jelas mengatakan masih ada kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena